Jadi untuk pertemuan kita hari ini saya mau bahas tentang teorema Thevenin dengan sumber bebas. Teorema Thevenin dengan sumber bebas ini digunakan untuk menyelesaikan rangkaian dalam bentuk lebih sederhana. Maksudnya bagaimana? Ketika satu rangkaian terdiri dari beberapa loop dengan beberapa sumber tegangan dan memiliki beberapa hambatan, itu bisa kita sederhanakan agar dia hanya memiliki satu sumber tegangan yang terhubung secara seri dengan resistor ekivalennya. Nah, resistor ekivalen ini nanti disebut sebagai RTH atau R Thevenin. Untuk R biasa atau simbol dari resistor R ini adalah R yang diamati. Misalkan untuk studi kasus soal ini, kita disuruh menghitung nilai arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Jadi ini nanti resistor 4 ohm ini akan kita simbolkan sebagai R. Nah, terus perhitungan antara resistor 8 ohm dan 4 ohm ini nanti kita akan cari berapa nilai hambatan ekivalennya atau RTH-nya. Nah, dari sini kalian bisa mengamati bahwa rangkaian ini memiliki 3 ruang. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kalau kita tidak sederhanakan, penyelesaiannya akan lebih sulit dan rawan keliru. Maka kita gunakan teorema Thevenin untuk menyelesaikan persamaan dari rangkaian ini. Untuk menyelesaikan dengan teorema Thevenin, kita perlu menyelesaikan dalam 4 langkah. Langkah pertama, kita definisikan dulu titik A dan titik B untuk parameter yang ditanyakan. Jadi kan yang ditanyakan adalah nilai arus pada hambatan 4 ohm ini kan. Berarti titik A dan titik B ini terletak pada resistor 4 ohm ini. Di sini saya simbolkan titik A dan titik B. Lalu karena dia adalah titik yang akan kita amati nilai arusnya, kita anggap ini sebagai hambatan yang tidak ada. Jadi sementara kita kasih tanda titik A, titik B, dan dianggap resistor ini tidak ada. Menjadikan rangkaian ini yang ada di antara ini seperti yang tidak nyambung atau open. Nah, langkah kedua, setelah kita tentukan titik A dan titik B untuk mengamati pengukuran arus, kita akan ke langkah kedua, yaitu mencari nilai VTH atau V open circuit atau V Thevenin-nya. Di sini kalian bisa amati bahwa ada sumber arus 6 ampere dan ada sumber tegangan dari baterai 5 volt. Dari sini kita bisa selesaikan. Yang pertama, kalian tinjau dari resistor ini, yang 8 ohm ini. Berapa nilai tegangan yang ada di resistor 8 ohm ini? Karena resistor 8 ohm ini memiliki hubungan secara paralel dengan sumber tegangan ini, maka nilai tegangan di semua titik pada rangkaian ini akan sama dengan 5 volt. Sehingga kita dengan mudah bisa menuliskan tegangan pada resistor 8 ohm adalah 5 volt, seperti itu. Langkah berikutnya kita harus menghitung berapa tegangan yang ada pada hambatan 4 ohm ini. Untuk menyelesaikan ini, data yang kita punya adalah arus 6 ampere dan hambatan 4 ohm. Dengan menggunakan hukum ohm, kita bisa dengan mudah menghitung V sama dengan I kali R, di mana I-nya 6 ampere dan R-nya 4 ohm, sehingga hasilnya sama dengan 24 volt. Dari sini kita dapat tegangan pada resistor 8 ohm adalah 5 volt, tegangan pada hambatan 4 ohm yang sebelah kanan adalah 24 volt. Ketika sudah diperoleh, untuk mengetahui tegangan Thevenin-nya, kita bisa gunakan hukum superposisi tegangan, di mana sigma V sama dengan 0. V Thevenin sama dengan
pakai kaidah tanda plus min plus, berarti min 5 volt plus 24. Atau kita bisa sederhanakan sama dengan 24 volt dikurangi 5 volt. Diperoleh V Theveninnya 19 volt. Sampai sini adakah pertanyaan? Kalau misalkan ada yang bingung atau ingin bertanya, saya jawab terlebih dahulu. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke langkah berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau tidak? Kelas A? Kelas A ada pertanyaan? Mungkin belum, Bu. Belum. Nah, kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga berarti kita perlu mencari nilai RTH-nya. Kalau untuk mencari hambatan Thevenin atau RTH ini, kita bisa menonaktifkan kedua sumber. Maksudnya bagaimana? Seperti kita menghitung rangkaian resistor seri atau paralel, itu kita bisa langsung hitung tanpa harus ada sumber yang terhubung ke resistornya. Jadi di sini sumber tegangan kita nonaktifkan. Kalau sumber tegangan itu dinonaktifkan, maka nilai hambatannya sama dengan 0 atau dia seperti kabel yang nyambung. Tapi kalau yang sumber arus dinonaktifkan, yang di sebelah kiri sini yang 6 ampere tadi, kalau dinonaktifkan dia seperti kabel yang terputus karena hambatannya tak terhingga, seperti itu. Dari mana taunya tak terhingga, gitu kan? Nah, ini bisa kita tinjau dari persamaan hukum Ohm itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti yang sumber tegangan itu diasumsikan sebagai hambatan yang nilainya 0 ohm. Ketika hambatan 0 ohm tersusun dengan secara paralel dengan hambatan yang 8 ohm ini, kita bisa tentukan R paralelnya. R paralelnya kita peroleh 0 kali 8 per 8 plus 0, sehingga 0 dibagi 8 sama dengan 0 ohm. R paralelnya 0 ohm. Dihubungkan seri dengan resistor 4 ohm. Berarti kalau dihubungkan seri tinggal kita tambah saja. Ketika kita jumlahkan, RTH-nya sama dengan 0 ohm ditambah 4 ohm yang ini. Jadi 0 ditambah 4 ohm sama dengan 4 ohm. Sudah, dari langkah ketiga ini kita sudah dapat RTH 4 ohm. Yang sebelumnya dapat VTH 19 volt. Sehingga kita bisa gambarkan kembali rangkaian sederhananya dan penyelesaian secara sederhananya, yaitu langkah keempat. Sehingga gambar sumbernya, sumber tegangannya tertulis VTH 19 volt. Terus R Thevenin-nya, RTH-nya ini adalah 4 ohm. Nah, yang titik kita cari nilai arusnya digambarkan di sini sebagai titik A dan B, sehingga diperoleh nilai awalnya tadi kan 4 ohm. Dari sini ternyata ini benar, teorema Thevenin ini menyederhanakan rangkaian satu sumber tersusun secara seri dengan R ekivalen atau RTH-nya dan R yang diamati. Kalian lihat VTH tersusun seri dengan RTH dan tersusun seri dengan hambatan RAB ini. Yang awalnya tadi ada 3 ruang, tinggal 1 ruang yang tersusun secara seri antara tegangan RTH dan RAB. Nah, dari sini kalian bisa menyelesaikan dengan mudah. Berapa nilai arus yang ada pada titik AB? Nilai arusnya adalah V per R, di mana V langsung dimasukkan nilai tegangan Thevenin-nya dibagi dengan RTH. RTH-nya berapa? 4 ohm, RAB-nya
4 ohm. Kenapa ini dijumlah? Karena dia tersusun secara seri antara RTH dan RAB. Sehingga diperoleh nilai arusnya secara teori adalah 19 volt dibagi 8 ohm. Sama dengan 2,37 ampere, seperti itu. Nah, nanti hari Rabu ya, kita akan simulasikan ke Proteus untuk ditinjau secara praktek apakah teori kita ini sesuai dengan praktek yang kita jalankan melalui simulasi di Proteus. Jadi tahapan dari teorema Thevenin ini ada 4. Tahap pertama kita tentukan titik A dan B di mana kita ingin mencari nilai arus yang ditanyakan. Yang kedua, kita mencari nilai tegangan Theveninnya atau VTH. Nah, yang ketiga, kita mencari R ekivalen atau RTH-nya. Nah, setelah dapat itu semua, kita dapat ke langkah keempat, yaitu menggambar rangkaian pengganti yang sederhana, di mana sumber tegangan tersusun seri dengan RTH dan tersusun seri dengan RAB atau R, di mana titik AB adalah titik untuk diukur nilai arusnya. Dari sini, adakah pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang bingung, monggo. Sambil saya ambil ini ya, capture gambar untuk kehadiran perkuliahan hari ini. Semuanya on cam. Satu, dua, tiga. Sudah, oke. Dari sini ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan silahkan. Paham semua? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham berarti perkuliahan kita hari ini selesai. Kita akan ketemu kembali pada hari Rabu untuk menerapkan teorema Thevenin ini dalam bentuk simulasi melalui Proteus. Sekian kuliah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, akhiri ya. Ya. Bu mau tanya. Ya, gimana? Silahkan. Mau tanya apa? Materi yang di YouTube itu loh, Bu. Ya, Disuruh buat laporan apa enggak? dibuat laporannya. Jadi untuk yang superposisi itu dibuat laporan praktikum seperti biasa, lengkap dari judul sampai analisis kesimpulan, dan dikumpulkan maksimal hari Minggu tanggal 24 apa berapa? 23 apa 24 itu. Nanti saya settingkan di LMS-nya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.